Kilo dari jalan raya. Tanjakan, belakangnya. Satu-satu. Satu aja. Sebenarnya ini sih. Pak Bahrun, ini kan kita dari sana ya, dari Pantura ke sana, itu kan kita jalan. Nah, motor saya mogok di sana itu Pak Bahrun, motor mogok di sana gara-gara terobos yang di sana. Nah, kemarin kita kan lewati bangunan ini, pas siang-siang itu ada tukang-tukangnya lagi kerja di sini. Nah, terus kita parkir yang sebelah sana itu, belakangnya mobil putih itu kalau nggak salah, deketnya musola yang deketnya rumahnya Pak Sodikin itu. Nah, ini lokasinya sebelum kita parkir kemarin di sini Pak Barun. Ciri-cirinya ada orang gondrong pakai baju oranye. Alhamdulillah berjaga di posko pagi-pagi kami dihidangkan nasi goreng yang sespesial ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mandares pada belakang. Baik pemirsa, hari ini saya sedang bersama dengan salah satu warga desa Tegaldawa. Ya, izin Bapak untuk perkenalan dengan Pak, siapa namanya Pak? Ya, nama saya Mas Muhammad Romli Dayat, saya biasa dipanggil dengan Romli. Romli, ya. Kalau boleh tahu Pak Romli ini juga ini ya, tergabung dalam unsur apa ini namanya? Saya termasuk dalam organisasi DNU-nya saya Mas. Hah? Orang nih ngono. Ngono, sorry. Ulang ya. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, saya terhubung di dari LPPI NU Tirto, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim di Kecamatan Tirtonya sendiri. Saya juga tergabung dalam relawan, juga di Tegaldawa sendiri juga tergabung dalam. Ya. Bisa dijelaskan Pak, untuk kondisi di desa ini terjadi sejak kapan Pak seperti ini? Sebenarnya untuk banjir pertama kali yang bandang itu tahun 2014 Mas. 2014 itu banjir, kemudian beberapa kali banjir lagi sampai adanya tanggul melintang itu. Kemudian beberapa kali setelah ada tanggul lumayan tertangani banjirnya, tapi nggak tahu kenapa mungkin dari perubahan iklim dan lingkungan dari tahun 2021 pas Covid itu mulai banjir bandang lagi. Kemudian kemarin juga ada dari
Petung Kriono kemarin juga banjir. Jadi kalau mulai banjirnya dari tahun 2014 mulai temporalis. Kalau yang ada yang tahunan, kalau sebelum ada bendungan itu setiap air drop itu selalu naik. Tapi sekarang lumayan tertangani. Cuman lah itu akhirnya malah ketika pas pas hujannya lebat, airnya juga susah ngalir. Oke Pak. Ya. Kemudian ini kan kemarin di pemberitaan itu kan sempat ramai ya dengan kejadian pada tanggal 17 Januari, tepatnya hari Sabtu dini hari itu. Nah, itu mungkin bisa diceritakan kondisi per tanggal itu untuk wilayah sini. Oh, sebenarnya pas pertama kali banjir yang di tempat lain sudah sampai 1 dada, sudah sampai perut, itu tempat sini itu masih 1 betis Mas. Masih betis, masih belum terlalu tinggi airnya. Tapi pas kemudian mulai hari Senin ketika di tempat lain sudah mulai surut, malah di air sini mulai meninggi. Dan itu juga bertepatan sebenarnya dengan puncak air drop sebenarnya. Jadi pas kemarin hari Selasa itu airnya hujannya deras, kemudian dari daerah atas juga hujannya deras, kemudian air drop kemudian pas meningkat gitu. Jadi ketemu antara dari bawah sama atas. Jadi kemudian nah ini kondisinya saat ini kayak gini, airnya sudah mulai ke jalan-jalan umum gitu. Kalau kemarin masih di jalan-jalan gang. Ya, berarti bisa dibilang untuk kondisi di Tegal Dawa sendiri mulai terasa parah itu per hari Senin ya? Per hari Senin, iya. Hari Senin itu sekitar pukul berapa itu? Seninnya paling malam. Oh malam, Senin malam. Iya, malam habis hujan itu berarti. Terus kemarin juga Selasanya itu kemarin, oh ya yang kemarin Selasa itu juga mulai meninggi juga gitu. Oke. Mungkin bisa diceritakan Pak secara umum kondisi aktivitas warga di sini bagaimana untuk beberapa hari ini? Kalau secara ekonomi pekerjaan masyarakat sini tuh rata-rata batik Mas. Ada yang batik semprot, babar gitu batik. Kemudian karena ada kondisi seperti ini, jadi prosesnya lumayan terhambat gitu, terhambat. Ya beberapa juga ada yang bekerja di daerah itu atau jualan atau apa gitu ada, cuman sebagian besar di sini pembatik sih, batikan semua. Ya. Apakah warga di sini mungkin ada yang ke posko atau bertahan di rumah atau bagaimana, bisa diceritakan Pak? Sebagian besar sih kalau warga tetap di rumah karena kan banjir udah sering ya Pak di sini, banjir udah sering, kemudian masyarakat juga udah mulai adaptasi, mulai renovasi rumahnya, bagaimana ada tempat satu spot untuk biasanya kalau bahasa tengkreng, tengkreng sini biasanya satu spot buat keluarga gitu. Jadi ada satu spot yang tempatnya tinggi gitu ya? Satu spot tempatnya tinggi, jadi itu kebanyakan rumah-rumah seperti itu di daerah sini. Tapi beberapa juga ada yang ngungsi di sini karena memang air rumahnya terendam. Iya. Tadi Pak sempat nyebut ada yang ditinggal beberapa spot termasuk WC, itu mungkin bisa dijelaskan lagi Pak? WC itu berarti kalau MCK. Ya MCK itu sebagian di sini memang kalau tempat saya sendiri memang yang paling dikejar MCK-nya. Soalnya kan buat apa namanya MCK sama dapur ibaratnya lambungnya sebuah rumah. Sudah itu tempat kita biasanya itu dulu. Kemudian baru spot-spot lainnya itu yang apa namanya buat berteduh gitulah. Oke, Pak, ini selama adanya banjir per hari Senin itu, kemudian ada sebagian warga yang ke posko dan sebagian yang berada tetap bertahan di rumah gitu. Mungkin bisa diceritakan Pak, mungkin apakah ada bantuan atau bagaimana, atau ada kendala apa yang dialami masyarakat, bisa diceritakan Pak? Berarti per hari kemarin, hari Rabu ya. Hari Rabu itu kita udah mulai dapat bantuan. Cuman hari Rabu ke belakang itu kita belum, karena memang kita poskonya belum tersedia dan memang masyarakatnya juga apa namanya sepertinya masih belum begitu familiar dengan posko itu ya. Akhirnya kita pas hari Rabu itu kita buka posko dan dapat beberapa bantuan dari donatur lah. Kalau boleh tahu donatur dari mana Pak? Yang pertama itu dari Bapak Harun ya. Bapak Harun DPR Provinsi di DPR Provinsi Komisi B kalau nggak salah, itu Bapak Harun dari Komisi B. Yang kedua dari ada namanya
Art WiFi, jadi WiFi lokal sini itu juga ngasih donatur. Kemudian dari Pak Lurahnya sendiri juga ya udah jelas tuh ngasih sendiri selain dari dana yang udah ditentukan di desa itu juga ada. Ya, Pak, mungkin untuk kegiatan transportasi warga ini bagaimana ini Pak, baik yang di dalam desanya sendiri maupun yang untuk akses keluar iya. desa? Kalau untuk keluar desa daerah sini kemarin susah Pak, tapi untuk hari ini ya mungkin kalau motor bisa lah sebagian motor yang rada tinggi itu atau yang misal businya ada di dalam kayak Matic itu masih bisa, tapi kalau yang motornya apa namanya karburator dan itunya terendam air karena kan di daerah setelah desa Tegal Dawa ada namanya desa Karangjompo. Nah desa Karangjompo itu jalannya juga terendam Mas, jadi untuk aksesnya kalau motornya memang mumpuni ya bisa, tapi kalau misal nggak lebek motornya gitu, jadi aksesnya jalan yang itu seperti itulah. Tapi kalau yang jalannya yang di ganggang biasanya pakai kapal atau pakai apa namanya semacam apa ya kayak drum itu dibelah terus buat aktivitas. Jadi kayak apa ya, rakit kecil gitu ya, kecil, ya, kecil gitu ya. Oke Pak, oke. Lewat aja enggak apa-apa Mas kalau mau lewat. Kalau mau lewat ya apa boleh. Oh Mas Man. Ya. Oke, Pak, mungkin semalam saya kan terjebak di posko ini Pak semalam Pak. Iya. Dikarenakan motor saya mogok juga, Iya. akhirnya saya terjebak di posko dan harus bermalam. Saya sempat mendengar ada kayak semacam masalah terkait transportasi getek yang dipatok biaya cukup tinggi, itu gimana itu Pak? Ini sebenarnya juga apa namanya problem baru Mas, menurut saya problem baru karena tahun-tahun sebelumnya nggak pernah kayak gini. Tahun-tahun sebelumnya yang punya raket, yang punya kapal itu kebanyakan apa namanya ya sukarela. Kadang malah yang pakai diesel itu kita nggak beliin bensinnya, kita nggak beliin perlengkapan buat itunya, tetap apa namanya jalan nggak ada masalah. Cuman untuk tahun ini kok memang ada kasus lah bahasanya seperti itu, kok sekarang kok raketnya ditarif hampir 200 kemarin kalau nggak salah ya, itu sempat jadi bergejolakan cuman udah selesai sih, nggak apa-apa, udah selesai. Oke. Artinya apakah masyarakat sini dalam kondisi kebencanaan ini, darurat bencana ini membutuhkan rakit itu atau bagaimana? Butuh, sangat butuh Pak, sangat butuh. Bahkan kemarin saya ada Bu Lurah, saya sempat matur Bu Lurah mungkin kita butuh pengadaan rakit dan atau apa perahu yang besi itu, mungkin kita butuh yang seperti itu karena kalau kita itu mengandalkan dari perakatnya masyarakat, kadang masyarakat pun rakatnya buat kerja buat apa, sehingga kitanya kalau ada kondisi darurat kita masih nunggu, sedangkan kalau kita punya raket sendiri mungkin untuk akses apa namanya distribusi bahan, distribusi apa, karena kemarin kan kita ngambil bahan-bahan kompor kan ada di daerah Wetan, timur itu kan lumayan terkendala karena menunggu rakit sampai jam 11 siang tadi. Nah itu saya sih semoga aja tahun ini bisa punya rakit sendiri di desa ini. Kalau perkiraan Bapak butuh berapa rakit idealnya untuk satu desa ini? Ya kalau bisa 3, tapi kalau misal mau dibagi wilayah 2 mungkin cukup, karena kalau 3 itu kan dari Tegal Dawa sini ada Tegal Dawa Cokra untuk RT 1 sampai RT 1, 2 sama 5, kemudian ada RT 34 sama RT 34, terus ada RT 678. Nah itu berarti kan nanti ada Tegal Dawa yang setelah Sungai Meduri di timurnya, kemudian ada Tegal Dawa Tengah. Nah ini Tegal Dawa Cokra, jadi ada 3 bagian. Cuman kalau misal kok 2 ya nggak apa-apa, jadi ada yang di sebelah wetan, ada sebelah kulon, timur dan barat gitu aja. Oke. Pak, ini misal Pak, ada bupati, wakil bupati yang nonton, atau para donatur yang nonton, para pengusaha yang nonton, itu mungkin bisa disampaikan Pak, apa sih Pak yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Tegal Dawa saat ini Pak? Jujur saja untuk saat ini kebutuhan logistik ya tetap sandang, papan sama pangan. Cuman karena papannya kita sudah terendam, akhirnya kita kebutuhan di sandang dan papan. Untuk sandang sendiri sebenarnya pakan mungkin ya kalau diperingkatkan mungkin peringkatnya
sedang lah dibutuhkan. Cuman kalau untuk sandang yang seperti pampers, untuk pakan anak, terus untuk mohon maaf yang perempuan ada pembalut, itu kan sangat dibutuhkan Mas untuk pembalut. Sama itu kemudian kalau untuk logistik juga ya butuh, karena masyarakat kita kan juga karena ekonominya terhambat ada ini, kemudian mungkin kan untuk kebutuhan pangan mungkin lumayan susah Mas. Jadi mungkin kalau ada donatur kita bisa minta tolong dibantu terkait pangan dan sandang, khususnya buat anak-anak yang pampers sama buat perempuan seperti pembalut. Selama selebih itu ada juga untuk kesehatan Mas, mungkin kemarin kan beberapa kali masuk angin dan tuh ada yang gatal-gatal untuk salep, minyak kayu putih dan lain-lain, mungkin juga itu diperlukan juga Mas. Ya. Mungkin Pak ada informasi lain-lain Pak yang ingin disampaikan dari masyarakat atau cukup Pak? Ya mungkin dari kita sih pinginnya banjir ini cepat surut. Jadi mungkin dari kita pinginnya ya kalau masyarakat gini Mas, kalau bantuan kan sifatnya bantu ya, nggak bisa memenuhi kebutuhan. Cuman kan masyarakat itu kadang pingin, misal satu keluarga itu ada 5, ya pingin kebantu 5 semua gitu. Jadi saya mohon untuk donatur lah, biasanya untuk donatur, untuk para relawan-relawan bisa memberikan donasinya agar Desa Tegal Dawa ini bisa, walaupun aktivitas sangat terhambat tapi kebutuhan pokoknya tetap terpenuhi gitu Mas. Mungkin itu aja dari saya. Ya, terima kasih Bapak. Baik pemirsa, begitu laporan dari Desa Tegal Dawa. Saya Fahri Akbar dari Lintas Komunitas Peduli Pekalongan mengabarkan. Emang Mas Romo ini di berarti? Mas Romo ya, makan. Double deh. Kejadian sejak kapan Bu kalau boleh tahu? Ini Oke, udah sebelumnya Bu mau seminggu. namanya Bu siapa? Bu Rahma, Bu Rahma, berarti warga mana Bu? Tegal Dawa. Tegal Dawa. Iya, Nggih. dia warga sini. Nggih. Bisa diceritakan Bu, ini kejadian sejak kapan Bu dan ceritanya bagaimana mungkin Bu? Ini dari air dari pegunungan juga yang kemarin banjir bandang itu kesini semua Mas airnya. Dia surut tapi airnya kesini. Sekitar Gitu. kapan itu Bu? Ini udah 1 minggu. Dari hari kemarin Sabtu, hari Dari Sabtu Sabtu. itu ya. Sabtu jam sekitar jam berapa? Bu? Sekitar ya malam-malam sih. Malam-malam. Iya. Air drop jadinya itu. Oke. Bu, mungkin bisa diceritakan Bu untuk kondisi warga sekitar saat ini bagaimana Bu? Ya ini ada yang mengungsi juga sih. Yang rumahnya pada kemasukan itu semua pada ngungsi Mas, nggak ada yang di rumah. Kalau rumahnya tinggi kayak gitu ya nggak ngungsi. Iya. Mengungsinya di mana Bu? Ya ada di rumah Pak Lurah, terus di sana ada di SD-nya ada SD Tegal Dawa. Iya. Kalau boleh tahu Bu, selama beberapa hari ini apakah Ibu sudah mendapatkan bantuan atau warga sekitar sudah mendapatkan bantuan Bu? Bantuannya baru sekali Sarimi. Baru sekali Bu. Iya. Nah, itu kalau boleh tahu dari mana Bu? Dari Abri-Abri itu. Oh dari TNI ya? TNI. Oke Bu. Oke, Bu, mungkin bisa diceritakan Bu untuk aktivitas keseharian warga ini saat ini bagaimana Bu? Ini lumpuh semua Mas, nggak bisa kerja ya. Soalnya gini sih ya, motor-motor kan nggak bisa lewat gitu. Terus kalau mau balikin yang udah jadi, udah di ini nggak bisa, lewatnya gimana? Susah. Mungkin mau kok. Ya, mungkin selain akses jalan itu mungkin ada masalah lain Bu yang dirasakan oleh masyarakat sekitar Bu? Ya itu keluhannya nggak bisa kerja itu Mas. Nggak bisa kerja Iya. ya? Kalau untuk keluhan mungkin sudah mulai gatal-gatal atau kesehatan itu bagaimana Bu? Ada nggak Bu? Kayaknya enggak juga sih, sedikit paling. Iya. Ya, kalau boleh tahu Bu, ini banjir ini tuh rutin atau bagaimana Bu? Rutin ini Mas, pokoknya Rutin. panudan banjir. Iya. Ya, apakah yang tahun kemarin atau tahun-tahun sebelumnya separah ini atau bagaimana Bu? Ini parah, paling parah Mas. Paling parah. Yang kemarin nggak seperti ini, yang tahun kemarin ya Bu ya, nggak seperti ini ya Bu. Parah, tapi nggak separah ini. Rumah saya sampai masuk. Masuk. Iya. Nah ini kalau ini ya. Belum dapat bantuan sama sekali kan?
Tapi kalau ini belum, bantuannya baru sekali tapi sari mitok gitu. Nah, ini ya, Nasi bungkusnya nggak ada gitu.